Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalah. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah, pada kesempatan malam ini kita bersyukur lagi pada Allah atas nikmat dan karunia kita bisa berada lagi dalam majelis yang mudah-mudahan bawa berkah bagi kita semuanya. Pada malam ini kita akan melanjutkan bab penyusuan ar-ridha atau ar-radha dari kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada dua hadis sebelumnya telah kita singgung tentang masalah persusuan ini, yaitu sabda Nabi SAW, la tuharimul massa wal massatan, tidak menyebabkan haram jika ada sekali atau dua kali isapan, yaitu susuan. Kemudian hadis yang berikutnya disebutkan sebab penyusuan itu hanyalah karena memang benar-benar butuh, benar-benar lapar, artinya benar-benar membutuhkan ASI. Nah, kali ini kita membahas lagi tentang hukum seputar persusuan dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, kalau sebelumnya itu tentang hukum persusuan orang dewasa ya. Nah, sekarang kita bahas lagi masih hadis Aisyah. Ia katakan, an aflaha akha abil Qu'ais jaa yasta'zinu 'alaiha ba'dal hijabi. Qalat fa abaitu an adzana lahu. Falamma jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbartuhu billadzi sana'tu. Fa'amaroni an adzana lau 'alayya wa qala innahu ammuki muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa suatu ketika Aflah, jadi ada yang namanya Aflah, saudara Abu Qu'ais, ya, saudara Abu Qu'ais datang meminta izin untuk bertemu dengannya setelah ada perintah hijab. Aisyah berkata, aku tidak mengizinkan. Maka ketika Rasulullah SAW itu datang, aku beritahukan apa yang telah aku lakukan, lalu beliau menyuruhku untuk mengizinkannya seraya bersabda, sesungguhnya dia itu pamanmu sepersusuan, pamanmu dari persusuan. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ini juga jadi dalil bahwa hukum asal persusuan itu mengakibatkan hukum dalam nasab. Sehingga ketika itu, ya, karena hukumnya sama dengan nasab, boleh wanita itu ditemui karena punya hubungan mahram karena persusuan ini. Kemudian hadis ini juga jadi dalil tentang hukum persusuan. Ini hukumnya itu akibatnya pada suami dari ibu susu dan kerabat-kerabatnya. Nah, itu juga mendapatkan pengaruh dari persusuan ini. Maka ada ibu susu, ada bapak susu,
Ya, ini seperti orang tuanya. Jadinya itu jadi orang tuanya. Sedangkan untuk saudaranya dari ini saudaranya dari pihak laki-laki ya, berarti dari suaminya, maka anak susu tadi panggil itu paman. Sedangkan saudara perempuannya dipanggil bibi gitu ya. Jadi punya pengaruh. Jadi saudara-saudara dari bapak susu atau ibu susu itu menjadi paman atau bibi juga. Jadi kalau kita mau terangkan dalam gambar, saya coba terangkan di sini ya. Jadi ada anak susu. Ini misalnya anak tetangga ya. Nah, datang pada ibu susu. Ibu susu punya suami, susu ini ada ya karena bapaknya ada, maka susu itu ada. Maka ini dipanggil bapak susu. Ya, ibu susu ada bapak susu. Nah, dipanggil ini bapak susu itu. Nanti kalau ibu susu punya ada saudara laki-laki, ada saudara perempuan, nanti ada paman, ada bibi juga. Dari pihak sini ada paman, ada bibi juga. Namun tadi ya dari paman persusuan atau bibi persusuan, dan di sini dari pihak bapak juga ada paman persusuan dan bibi persusuan juga. Kemudian di sini juga jadi dalil kalau orang itu belum memiliki ilmu. Nah, karena tadi kan tentang masalah meminta izin masuk. Ya, tanya dulu pada Nabi SAW. Lantas Nabi SAW itu katakan, innahu ammuki. Dia itu pamanmu persusuan. Dia itu pamanmu persusuan gitu. Maka punya pengaruh berarti. Maka di sini dia berhenti dulu sebelum bertanya. Kalau sudah dapat jawaban dari muskilah tadi, masalah tadi, ya sudah, maka sudah dapat titik terang. Oh, itu mahram saya gitu. Maka jamaah juga mesti bertanya gitu tentang kasus seperti ini. Ini masih mahram saya enggak Ustadz gitu. Atau Pak Kiai, ini masih mahram saya enggak? Sehingga tidak putuskan salah. Kalau tidak tahu ya diam dulu. Oh, saya ini nganggap hubungannya ini bukan mahram, maka saya hati-hati. Oh, ini orang lain ini ya. Kemudian di sini juga jadi dalil bahwa kalau tadi sudah ada pengakuan atau ada titik terang bahwasanya oh ini paman persusuan, maka itu yang diamalkan. Ya, jadi ada yang bilang itu wah itu pamannya, ya sudah, berarti ini jadi persusuan dan jadi mahram. Kemudian di sini juga jadi dalil disyariatkannya minta izin. Walaupun pada orang yang masih punya hubungan mahram. Jadi yang masih punya hubungan mahram ketika masuk ke rumah orang yang masih saudaranya, masih sedulurnya, masih keluarganya, tetap minta izin. Kemudian di sini juga jadi dalil wajibnya hijab. Yang dimaksudkan dengan hijab syar'i di sini adalah yang menutupi wanita, yaitu pada seluruh badannya, yang menutupi seluruh badan wanita. Yaitu ada wajah di situ ditutup, kedua telapak tangan, kedua telapak kaki, dan perhiasan-perhiasan itu ditutup di situ.
Nah, sekarang kita lihat kadarnya, disebut persusuan yang menyebabkan mahram di sini. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Kana fi ma unzila minal Qur'an ashrun radha'atin ma'lumatin yuharrimna summa nusikhna bi khamsin ma'lumatin fatuwfiya Rasulullah SAW wa ya fi ma yuqra'u minal Qur'ani rawahu Muslimun." Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, yang diharamkan Al-Quran ialah 10 penyusuan yang dikenal. 10 ya. Awalnya dulu. Kemudian dihapus sehingga tersisa 5. Jadi 5 penyusuan tertentu, dan Rasulullah SAW wafat ketika keadaan masih tetap sebagaimana ayat Al-Quran yang dibaca. Ya, hadis ini jadi dalil bahwa persusuan itu yang menyebabkan mahram itu ada 5 kali susuan. Maka kalau baru 1 atau baru 2, baru 3, nah ini belum jadi persusuan. Ini pendapat dari Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Zubair, atau Tawus, mazhab Syafi'i, Ahmad, Ibnu Hazm, dirajihkan oleh As-Sun'ani dan Asy-Syaukani. Dan pendalilannya adalah karena Aisyah di dalam hadis ini menyebutkan ada jumlah yang lebih dan ada jumlah yang lebih rendah gitu. Sedangkan ada pendapat yang lain yang katakan bahwasanya cuma sedikit persusuan saja sudah menyebabkan mahram. Namun Allah alam yang lebih tepat yang pendapat pertama tadi dari pendapat kalau dari sisi mazhab Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan ada mazhab Zahiri dari Ibnu Hazm, yaitu 5 kali persusuan. Namun di sini kita kalau mau melihat berapa kadarnya, kalau tadi kan 5 kali persusuan ya, nah, sekali persusuan itu kadarnya bagaimana gitu. Sini tidak ada penegasan tertentu, maka hal ini kembali kepada istilah bahasa atau istilah urf. Maka kalau namanya menyusui itu sekali duduk puas sudah namanya sekali persusuan. Balik lagi menyusui lagi berarti 2. Balik lagi menyusui lagi sekali duduk berarti 3. Seterusnya sampai 4 sampai 5. Kemudian hadis yang berikutnya lagi hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Anna Nabi SAW urida ala ibnati Hamzah faqal innaha la tahilu li innaha ibnatu akhi minar radha'ah wa yahrumu minar radha'ah ma yahrumu minan nasab. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi SAW di sini dikatakan dia mengizinkan agar Nabi SAW menikahi putri Hamzah. Jadi Nabi menikahi putri Hamzah. Maka beliau bersabda bahwa anak perempuan tersebut tidak halal bagiku, kata Nabi SAW. Innaha ibnatu akhi, dia itu anak perempuan dari saudara akhi minar radha'ah, dari saudara sepersusuan. Anak perempuan dari saudara sepersusuan. Anak perempuan dari saudara namanya keponakan kan, berarti ini keponakan persusuan. Wa yahrumu minar radha'ah ma yahrumu minan nasab. Sampai-sampai Nabi SAW katakan, dan ini jadi hadis pokok, yang jadi mahram karena persusuan itu sama seperti yang jadi mahram karena nasab. Jadi kita lihat di sini kasusnya Nabi SAW dengan Hamzah.
Jadi ini Nabi SAW, ini Nabi Muhammad, terus ini Hamzah, satu ibu susu ya. Kemudian Hamzah ini punya putri, maka dipanggil oleh Nabi Muhammad SAW ini keponakan persusuan. Nah, dia ini jadi mahram. Nah, tentang nama putrinya ini para ulama beda pendapat ya. Pokoknya kita anggap itu putrinya Hamzah. Dan keduanya ini, Nabi SAW dan Hamzah itu punya ibu susu yang sama, yaitu Suwaibah. Ini bekas budak Abu Lahab. Nah, Suwaibah ini ibu susu Nabi. Ada lagi ibu susu Nabi SAW yang lain selain Suwaibah. Yang kita paling sering kenal itu ada Halimah. Ada juga satu yang mungkin kita jarang kenal, ada namanya Ummu Aiman. Ya, ada Halimah, Ummu Aiman, terus ada Suwaibah. Ini 1, 2, 3. Dari Suwaibah ini ya punya 2 anak susu, ada Nabi Muhammad, ada Hamzah. Mungkin ada anak susu yang lainnya juga ya. Kemudian Hamzah ini punya putri, Nabi SAW panggil ini adalah keponakan persusuan. Nah, jadi ada 3 ibu susu Nabi SAW, yaitu ada Suwaibah, bekas budak Abu Lahab. Kemudian ada Halimah Sa'diyah, kemudian ada Ummu Aiman. Jadi kesimpulannya dari hadis ini, kita ambil kesimpulan bahwasanya yang dijadikan mahram karena nasab, itu hubungan kerabat, maka jadi mahram juga lewat persusuan. Nah, sekarang kita lihat sifat persusuan yang menyebabkan jadi mahram dan waktunya. Ada 3 hadis yang dibicarakan di sini, dari hadis Ummu Salamah, Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Saya bacakan lebih dahulu hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuharimu minar radha'a illa ma fata qal am'a wa kana qabla al-fitam." Rawahu Tirmizi wa sahahu wal hakimu. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak haram karena pernyusuan kecuali yang membekas di perut, yaitu sebelum anak disapih. Kemudian hadis berikutnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ia berkata, la radha'a illa fil haulaini, rawahu Daruqutni wa Ibnu Adi marfu'an wa mauqufan wa rajjaha al-mauquf. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata tidak ada penyusuan kecuali dalam 2 tahun. Hadis ini marfu dan mauquf dari riwayat Ad-Daruqutni dan Ibnu Adi. Nah, mereka lebih menilai hadis ini mauquf, jadi perkataan sahabat. Nah, tadi disebut Ibnu Abbas katakan la radha illa fil haulain. Tidak ada persusuan kecuali kalau sudah mencapai 2
La radha'a illa fil haulain. Yaitu cuma dalam jangka waktu umur anak itu 2 tahun saja boleh persusuan. Kalau lebih daripada 2 tahun maka tidak boleh lagi persusuan. Juga hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, la radha'a illa fil haulain, tadi sudah. Terus dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, la radha'a illa man syazal azam, man syazal azma wa anbatal lahma, akhrajahu Abu Daud. Ibnu Mas'ud katakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada penyusuan kecuali yang menguatkan tulang dan menumbuhkan daging. Nah, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini jadi dalil tentang tata cara persusuan. Ya, tata cara persusuan yang menyebabkan mahram. Yaitu disebut di sini bi ayyasila ilal am'a wa yusi'uha. Yaitu yang membekas di perut. Artinya kalau cuma sedikit saja tidak seperti itu ya. Dan kita jadikan dalil juga di sini dari hadis, karena sebelum anak itu disapi berarti persusuan itu dianggap jadi mahram kalau ketika anak tersebut itu kecil, di mana dia masih membutuhkan ASI. Namanya disebut dengan waktul maja'ah. Memang benar-benar haus membutuhkan ASI. Kemudian hadis ini juga jadi dalil hadis Ibnu Abbas bahwa persusuan itu pokoknya dianggap mahram kalau di bawah 2 tahun. Namun kalau di atas itu maka tidak dijadikan mahram. Dan pendapat ini yang menganggap 2 tahun ini jadi pendapat jumhur ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, dan para imam mujtahid. Kemudian hadis yang berikutnya lagi, apakah dalam persusuan tadi butuh persaksian? Kita lihat hadis dari Uqbah bin Al-Haris, ia berkata, tazawwaja umma Yahya binta Abi Ihab faja'at imra'atun faqalat qad arda'tukuma fas'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala kaifa wa qad kil fa faraqaha Uqbatu wa nakahat zaujan ghairahu, akhrajahu al-Bukhari. Dari Uqbah bin Al-Haris bahwa ia telah menikah dengan Ummu Yahya binti Abu Ihab. Lalu datanglah seorang perempuan dan berkata, aku telah menyusui engkau berdua. Ini ada Uqbah bahwa ia telah menikahi Ummu Yahya binti Abu Ihab. Kemudian ada yang ngaku bahwasanya saya telah menyusui kalian berdua, yaitu Uqbah dan Ummu Yahya. Kemudian ia bertanya kepada Nabi SAW dan beliau bersabda, bagaimana lagi sudah ada yang mengatakannya. Lalu Uqbah menceraikan Ummu Yahya dan wanita itu pun kawin dengan laki-laki yang lain. Karena memang kalau persusuan tidak boleh nikah. Jadi misalnya ada ibu susu jadi kasusnya yang disebutkan dalam hadis ini itu ada ibu susu, terus yang disusui itu ada anaknya sendiri atau ada anak tetangga gitu ya. Ada Uqbah, ada Yahya, ada Ummu Yahya. Nah, ini saudara sepersusuan. Seandainya dua ini menikah padahal ini saudara sepersusuan, kemudian ada ibu susu yang bilang bahwasanya kalian berdua telah saya susui, maka karena saudara persusuan ini mahram, maka ini harus pisah.
Wanita yang tadi itu datang namanya Ummatus Sauda. Dia yang menyusui Uqbah dengan Ummu Yahya tadi, binti Abi Ihab. Maka di sini jadi dalil persusuan ya, tadi dianggap ya, kalau ada yang menganggap bahwasanya ini persusuan, maka walaupun satu orang yang bersaksi, karena tadi perempuan itu cuma datang satu tadi. Aku telah menyusui engkau berdua. Ini cuma satu perempuan itu datang, maka dianggap sah. Jadi pendapat juga yang dipilih oleh ulama Syafi'iyah. Kemudian di sini juga jadi dalil menerimanya persaksian dari budak jika dia itu seorang yang adil. Tadi datang itu perempuan, yang dimasukkan sini adalah perempuan budak. Itu Ammatus Sauda ya, budak hitam tadi. Tidak disebutkan nama, ternyata ini adalah sifat budak ya, budak hitam. Kemudian di sini juga jadi dalil menurut kaidah syariat yasbutu tabu'an malah yasbutu istiqlalan. Bisa jadi itu ditetapkan ketika jadi pengikut, namun tidak ditetapkan ketika berdiri sendiri. Karena persaksian wanita ya, kalau cuma satu saja tidak cukup kalau dalam hal membatalkan pernikahan, dan juga tidak cukup kalau dalam masalah talak. Tetapi dalam masalah persusuan itu dianggap cukup. Kemudian di sini juga jadi dalil wajibnya ada ingkarul mungkar. Bahwasanya ini masih punya hubungan mahram, sehingga harus ada yang ingatkan. Jadi tidak dibiarkan begitu saja. Ini ingat kalau ini punya hubungan mahram, maka kalau tidak punya hubungan mahram juga ternyata kok dekat, maka boleh diingatkan kalau itu tidak punya hubungan mahram. Misalnya ibu angkat dengan anak angkatnya laki-laki, kan tidak ada hubungan mahram, maka tetap harus dijelaskan biar tidak jadi kesalahan saat berhubungan antara si wanita dengan si anak angkat. Kemudian hadis yang terakhir, ini kriteria yang mesti diperhatikan ketika mencari ibu susu. Dari Ziyad As-Sahmi, ia berkata, nah Rasulullah SAW antustardo'ah al-hamqa. Akhraja Abu Daud wa huwa mursal wa laysat li Ziyadin suhbatun. Dari Ziyad As-Sahmi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menyusukan kepada perempuan-perempuan bodoh. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Hadis tersebut mursal sebab Ziyad bukan termasuk sahabat. Maka hadis ini jadi dalil apa? Ini jadi dalil menurut para fuqaha. Maka wanita yang dimintai susunya itu mesti dilihat juga. Jadi tidak boleh memilih sembarang wanita untuk menyusui anak kita sendiri gitu. Milih wanita-wanita yang terbaik, wanita yang menjaga kehormatan dirinya. Nggak boleh misalnya dia tahu kalau yang punya ASI sini misalnya, maaf wanita nakal, terus dia minta ASI dari situ. Nah itu yang dihindari. Hamqa tadi disebutkan orang ini orang bodoh, maksudnya adalah kalau disebutkan di dalam kitab Minha al-Alam, al-humku atau hamqa tadi itu maksudnya qillatul akli. Ya, berpikirnya itu sedikit. Wa dha'ful basirah. Wa dha'ful basirah, dan penglihatannya juga lemah.
Nah, kesimpulannya dari penjelasan-penjelasan tadi jamaah sekalian, kita bisa simpulkan kalau anak persusuan itu bisa jadi mahram kalau punya dua syarat ya. Yang pertama, disusui itu kurang dari 2 tahun, kemudian anak tersebut yang kedua disusui sampai 5 kali susuan paling minimal. Dan sifat susuannya di sini sampai kenyang tiap kali duduk untuk minum. Kemudian nantinya yang terakhir, sifat mahram karena persusuan itu nanti sama seperti mahram karena nasab. Maka ada istilah ibu susu, ada istilah bapak susu ya bagi misalnya seorang perempuan ya. Ya perempuan yang jadi anak susu, maka ibu susu dan bapak susunya nah ini akhirnya jadi punya hubungan dekat dengan dia. Nah, pertemuan berikutnya insya Allah kita bahas tentang masalah nafkah. Tinggal bab nafkah sama bab hadonah. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kita kaji untuk kesempatan malam ini. Baik, sambil saya nunggu pertanyaan dari Zoom, saya buka pertanyaan dulu dari YouTube. Silakan yang tanya lewat Instagram, saya sambil nunggu ya. Ya, belum. Dari YouTube juga belum. Maaf, dari Facebook belum, YouTube sekarang. Ya. Apakah susuan 5 kali ini dalam sehari disusui 5 kali sudah termasuk mahram atau hitungannya beda hari? Enggak beda hari ya, 5 kali duduk gitu. Kalau saya pahami dari perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Untuk istibro kemarin maksudnya rahim kosong itu gimana ya? Rahim kosong misalnya seorang wanita itu hubungan dengan laki-laki untuk membuktikan rahim itu kosong dengan menunggu 1 kali haid. Ustadz, kalau sudah dewasa baru akikoh, apakah juga harus cukur rambut? Tidak. Ini cuma yang kecil saja waktu 7 hari ya. Bolehkah pakai jasa pesan akikoh? Boleh, boleh saja. Ustadz, apakah nanti bahwa persusuan bisa jadi wali nikah? Bapak sepersusuan boleh saja jadi wali nikah dan batasan auratnya apa saja? Untuk wali nikah ada urutannya sendiri ya, tidak sama dengan masalah mahram karena persusuan ini ya. Dan ketentuannya kalau di negeri kita itu sudah ada, kalau saking KUA itu sudah ada ketentuan siapa yang jadi wali nikah berdasarkan urutan ya. Kalau untuk persusuan tidak masuk. Dar urutan wali nikah rumah iso. Kalau kita lihat di sini untuk wali nikah urutannya ya ayah. Kalau tidak ada ya kakek, ayah dari ayah. Kalau tidak ada lagi urutan berikutnya saudara laki-laki kandung. Kalau tidak ada lagi yang berikutnya saudara laki-laki seayah. Kalau tidak ada lagi berikutnya di sini keponakan yaitu anak dari saudara laki-laki kandung atau anak dari saudara laki-laki seayah, ini keponakan juga. Terus paman saudara ayah dan anak dari paman yaitu sepupu. 8 ini. Dan mahram ada yang tidak masuk dalam urutan wali ini.
Ustaz, apakah karena persusuan kita misal perempuan kemudian dia memiliki adik atau kakak laki-laki, apakah adik dan kakaknya menjadi mahram juga? Tidak ya. Yang tidak menyusui pada ibu susu tidak jadi mahram. Yang mahram cuma yang menyusui pada ibu susu saja. Ya, kalau satu susu berarti ya itu jadi saudara nantinya. Wallahu a'lam. Baik, saya buka dari Zoom, silakan. Baik Ustadz, sudah ada yang reskan, saya panggil yang reskan terlebih dahulu. Ada Fania, Ukti Fania, silakan buka mic-nya. Silakan. Ukti Fania. Ukti Sarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Begini Ustaz, apakah saya boleh membuka nikob saya? Membuka nikob, terus diulang coba, membuka nikob, tadi terputus. Halo, membuka nikob terus Bersentuhan dan bersafar dengan adik laki-laki saudara. coba cek jaringan sini ya error. Sebentar jaringan sini error. Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan. Begini Ustaz, apakah boleh saya membuka nikob, bersentuhan dan bersafar dengan adik laki-laki saudara tiri yang beda ibu dan ayah? Adik laki-laki saudara tiri beda ibu dan ayah. Iya. Coba urutannya gimana? Itu ceritanya tolong diceritakan dulu. Begini Ustaz, ibu saya Sebentar, please. Slowly. Ya, gimana? Ibu saya Ibu, ya. Menikah dengan laki-laki yang sudah mempunyai 3 anak. Ini 3 anak. Ya, terus? Terus apakah boleh saya Ini saya ini ya. Saya membuka nikob, bersentuhan dan bersafar dengan saudara tiri laki-laki saya? Taib. Ini dengan ini kan ketemunya ini sudah balik kan, ketika sudah besar semuanya ya. Iya, na'am. Iya. Kalau jenengan dengan bapak tiri ini namanya Robibah. 3 anak ini dengan ibu dia panggil itu istri dari bapak saya. Berarti dengan ini masih mahram juga ini. Tetapi antara ini dengan ini tidak mahram. Robibah dengan 3 anak tadi, saudara tirinya ini tidak mahram. Paham? Ini tidak mahram, berarti tidak bebas bersentuhan, bersafar dengan 3 ini. Apakah saya boleh membuka nikob, Ustaz? Kalau nikob itu ke masalah hukum, Anda paham nikob itu wajib apa sunnah dulu gitu. Kalau nganggap sunnah berarti masih boleh buka gitu. Beda dengan untuk bersafar ya. Masalah nikob lebih mudah dibandingkan dengan masalah safar tadi. Harus temani mahram apa bukan. Masalah nikob itu cuma masalah buka, saya buka atau tidak gitu. Buka atau tidak ke hukum sunnah dianggap sunnah atau wajib. Kalau nganggap sunnah berarti boleh buka. Beda bahasannya dengan bahasan mau pergi safar bareng mahram gitu. Karena nikob kalau memang dia mau buka di hadapan yang bukan mahram juga boleh. Kalau memang dia nganggap itu sunnah bukan wajib. Paham ya? Iya, na'am Ustaz. Iya. Goyakum. Ya, silakan yang berikutnya. Baik, Uhti Sarah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau bertanya, tadi kan menjelaskan tentang Uqbal dan Ummu Yahya akhirnya pisahkan cerai karena ternyata persusuan. Ternyata saudara sepersusuan. Nah, jikalau mereka itu punya anak, itu status anaknya itu seperti apa? Status Anaknya. Karena kan saudara persusuan. iya, itu kan saudara persusuan, betul. Iya, kalau misalnya terlanjur punya anak, Yang ditanyakan apanya? status anaknya. Status Anaknya itu sama kayak, jadi anaknya itu nanti ininya apa namanya, nisabnya apa? nasabnya. Binti itu, ya nasabnya itu seperti apa? Itulah ini agak membingungkan ini. Nasabnya tidak disandarkan kepada dua-duanya tadi karena hubungannya ini nggak bisa jadi satu ini. Ya udah, baik Ustadz. Iya. Lalu Secara boleh hukum tanya lagi? nanti hukum negara beda lagi ya di sini. Ini ketentuan sendiri kalau hukum negara ya. Oke, baik. Kalau hukum agama, kalau masalah ini nanti dibawa ke pengadilan agama saja. Nanti dinasabkan pada siapa gitu. Itu urusan di pengadilan juga. Oh, oke. Baik. Baik. Nanya satu lagi, Iya. Ustadz, boleh? Iya. Kalau misalnya persusuan ini, kalau ada Bang Asi nggak boleh dong, bisa merusak keturunan. Nah, itulah akibat dari Bang Asi itu tidak pandang ini. Asal-asal sembarang memberi, nanti kayak kasusnya Uqbah dan Ummu Yahya tadi. Iya. Maka baiknya sih tidak ikut Bang Asi. Kalau misalnya ada anak ibu terus butuh Asi tadi gitu ya, tidak ikut itu karena merusak ini nanti ya. Jadi ada status mahram yang tidak jelas gitu. Siapa tahu itu ternyata dengan tangga ini itu ternyata satu ibu susu. Padahal saudara-saudara. Ternyata ketika besar ada anak ibu dengan anak tetangga pengen nikah gitu. Kan mudaratnya lebih besar di situ. Ya. Oke. Makasih Ustadz. Iya. Terima kasih. Ya, Gom. Silakan lagi Bu Meti. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan mengenai persusuan Ustaz, tapi Ya. mengenai anak angkat atau gimana gitu. Jadi gini ceritanya Ustaz. Ibu Ana itu punya anak 3 termasuk Ana paling kecil. Kemudian di tengah perjalanan itu Ana punya saudara tiri gitu Ustaz. Iya. Bapak menikah lagi. Nah kemudian pada satu titik itu ibu tiri ini tidak mengasuh anaknya 2 laki-laki gitu Ustaz. Iya. Jadi dari bayi merah itu ibu Ana yang mengasuh gitu. Iya. Yang dari kecil itu mengasuh. Nah berjalannya waktu ibu Ana kan punya waris nih Ustaz, punya waris dari orang tuanya, dari ibu Ana yang waktu Ana cerita itu Ustaz. Nah punya waris dari garis ibu dan nenek. Nah karena yang saudara tiri Ana ini kebetulan 2 laki-laki. Nah sepertinya pengennya mereka itu dapat hak waris gitu loh Ustaz. Itu sebenarnya dapat atau enggak ya Ustaz? Tidak. Sudah beda ibu kan? Nah, tapi mereka menganggapnya ibu Ana itu ibu satu-satunya gitu loh, karena mereka nggak tidak Iya, merasa- masalahnya itu bukan ini, Bu. Jadi masalah hukum beda dengan masalah perasaan ya. Nah, Masalah perasaan ya terserah dia mau kasih. Tapi kalau masalah hukum ya beda lagi. nah, kalau mungkin kebetulan juga ibu Ana itu jatuh sayang gitu loh, salah satunya. Ya kasih wasiat, dapat wasiat tapi tidak dapat waris. Oh gitu. Berarti dijelaskan ke saudara tiri Ana itu bukan waris ya Ustadz, hanya Wasiat. pemberian gitu, Iya, Ustadz, ya. wasiat pun tapi kalau sudah ditetapkan oleh yang meninggal tadi sebelum dia meninggal, dikasih wasiat berapa gitu. Ya, nah Ustadz.
Iya. Nah, syukur Ustaz. Jazakallah khair. Ya, Kum. Baik, satu lagi silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya Ustaz itu ada dua akhwat. Nah, mereka itu sama-sama ipar. Lalu mereka melahirkan anak yang kebetulan bersama. Dari akhwat tersebut itu saling menyusui anak yang satu sama lain, Ustaz. Jadi dari dua akhwat itu sama-sama tetap harus 5 kali persusuan. Maksudnya 5 kali menyusui, Ustaz, dari masing-masing akhwat. Terus. Maksudnya seperti ini, Ustaz. Itu dua akhwatnya itu, satu akhwat sudah menyusui anak yang satunya itu udah Ya. 2 kali. Ya. Sedangkan yang satunya lagi udah menyusui 2 kali. Nah, dari masing-masing akhwat itu harus 5 kali menyusui, Ustaz. Kalimat harus itu bukan ini ya. Ini tujuannya mau apa? Kalau cuma sekadar baru 2 belum jadi anak persusuan gitu. Nggak ada kalimat harus dari pelajaran kita tadi. Oh, iya. Kalau terjadi 5 kali persusuan baru jadi anak persusuan. Namun kalau tidak terjadi 5 persusuan tidak jadi anak persusuan. Di situ kalimatnya bukan harus 5 kali susu. Dari penjelasan tadi enggak ya, beda ya. 5 kali susu berarti paksa jadi 5 gitu, enggak. Kalau cuma 1 kali susuan saja enggak jadi gitu. Enggak disuruh paksa tambah 4 lagi, enggak. Kalimat pembahasan tadi enggak ada sebut kayak gitu ya. Tahu, Ustaz. Jadi bukan kalau baru dapat 2 terus tambah 3 lagi, enggak. Kalau dia enggak mau jadi mahram ya sudah, cukup 2. Kalau misalnya anaknya itu pengen dijadikan mahram gimana, Ustaz? Ya sudah, ini baru pertanyaannya benar. Kalau pingin dijadikan mahram berarti 5 kali persusuan anaknya di bawah 2 tahun. Dari masing-masing akhwat tersebut, Ustaz. Iya. Nah, Ustaz. Jazakallah khairan. Waalaikumsalam. Baik, berikutnya lagi, silakan. Baik, sudah ada Kahfi. Halo, Assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini di luar persusuan Ustadz. Saya Ya. mau nanya, itu kalau saya mau nanya apa hak waris untuk anak di luar nikah itu bagaimana Ustadz? Siapa bapak ininya? Bapak yang menikahi bapak dari anak itu siapa? Ya sudah menikahi ibunya gitu. Kemarin ibu ikut kajian saya enggak? Kemarin enggak Ustadz, terlewat. 2 hari yang lalu enggak. Kesimpulannya ada di pembahasan saya anak hasil zina. Anak hasil zina kalau secara hukum dia itu bapak biologisnya nikahi ibu biologisnya maka sah. Paham? Iya Ustadz. Iya. Coba lihat video sebelumnya ya. Dan Kalau untuk hak warisnya seperti apa Pak? kalau sudah sah berarti saling mewariskan. Oh, begitu. Saya tegaskan ikuti video sebelumnya. Saya kalau jelaskan sekarang nanti jadi subhat malah. Nah, Ustadz. Iya. Jadi dengar video utuh di sebelumnya saya bahas anak hasil zina. Iya. Jadi dengar video utuh di sebelumnya saya bahas anak hasil zina. Baik. Gitu ya. Terima kasih Ustadz. Baik, satu lagi silakan. Baik, Ustaz, ada Ummu RR, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz mungkin di luar saya? Ya. Saya mau menanyakan apakah benar ungkapan ini bahwa anak laki-laki itu anak ibunya selamanya? Iya, tapi bukan berarti kalimat ini jadi ketika dia sudah punya istri, dia tidak tanggung jawab pada istrinya gitu, ngurus ibunya saja, nggak seperti itu. Nanti kalimatnya jadi rancu, Bu.
Halo? Oh iya, Ustaz. Iya. Saya lanjutkan pertanyaannya itu, Ustaz, karena orang yang berpikir katanya anak laki-laki itu anak ibu selamanya, makanya hak penuh itu punya. Udah putus-putus ya. Diulang, Bu. Putus ya, Ustaz? Iya. Apa Ustaz? Karena ungkapan itu kan sudah banyak yang pakai gitu, bahwa anak laki-laki anak ibu selamanya. Iya, terus? Maka wajib patuhnya itu ke ibunya gitu. Tergantung juga ketika ada maslahat keluarga, anak ada alasan untuk tidak patuh karena berbagai pertimbangan, boleh gitu ya. Karena kalimat ini nanti banyak rancunya, Bu. Jadi ada kalimat pokoknya nurut ibu saja, nanti istri nanti terzolimi, ada yang tidak dinafkahi, ada yang mudah diceraikan. Kalimatnya masih rancu itu. Dan kalau tekstual hadis Nabi, wallahualam saya nggak tahu. Ya makanya saya tanyakan Ustaz ini, ada kejadian umpamanya gini Ustaz, karena anak laki-laki itu milik ibunya, qadarullah ada temen yang suaminya itu meninggal, mereka itu merantau, meninggal. Nah, pihak keluarga dari suami itu minta anaknya dikirim ke sana jenazahnya atau mayatnya itu, Ustaz. Nah, itu istri tidak mengabulkan itu, betul Ustaz, atau durhaka terhadap ibu mertua gitu, Ustaz. Ini masalah lain lagi, Bu. Pokoknya nurut aja deh kalau sudah kayak begini. Oh, maksudnya. Ya biar kurangi konflik saja gitu. Gitu ya. Baik. Saya merasa cukup. Insya Allah besok pagi kita lanjut lagi dengan pembahasan istri Nabi, dan besok malam masih ada pembahasan tentang nafkah dari kitab Bulughul Maram, kitab nikah. Kita cukupkan tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.